Baik, selamat siang Bu Mary. Selamat siang Bu. Gimana kabar hari ini? Baik Bu, luar biasa. Semangat ya. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengobservasi coaching yang akan Ibu laksanakan. Iya. Sebelum observasi dilakukan, ada beberapa hal yang ingin saya ketahui, boleh kan? Iya, silakan. Baik, untuk yang pertama, dalam sesi coaching kali ini, apa rubrik penilaian yang Ibu gunakan? Rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada sesi coaching hari ini yaitu coaching dengan menggunakan alur percakapan Tirta. Karena dengan menggunakan alur percakapan Tirta, nanti di sini saya akan menggali apa tujuan dari coach saya melakukan pertemuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang terjadi atau yang dialami oleh coach, dan juga saya dengan menggunakan alur Tirta jadinya bisa mengetahui rencana aksinya ke depan seperti apa dan juga bagaimana tanggung jawabnya. Baik, terima kasih. Untuk yang berikutnya, pada coaching kali ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ada beberapa kompetensi yang sebenarnya saya ingin kembangkan. Kalau dalam coaching sendiri kan sebenarnya ada 3 Bu. Ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, dan juga ada mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi beberapa kompetensi yang coba dan ingin lebih dalam saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 2 kompetensi ini, ada yang lebih spesifik nggak yang ingin dikembangkan? Dari kedua kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang spesifik ingin saya laksanakan hari ini yaitu adalah mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif kita bisa menyimpulkan atau mendapatkan kata kunci dari coach saya, kemudian melepaskan pertanyaan-pertanyaan saya itu dari judging, asumsi, kemudian juga dari asosiasi dengan pengalaman sendiri. Karena menurut saya mendengarkan aktif itu sangat sulit. Jadi di sesi coaching hari ini saya inginnya fokus pada satu kompetensi itu. Baik, terima kasih. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan itu apa? Indikator ketercapaiannya nanti saat sesi coaching, jika saya sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot itu dari mendengarkan aktif, jadinya nanti saya mampu menggali potensi dari coach saya. Jadinya dari apa yang beliaunya sampaikan saya bisa menangkap kata kuncinya, kemudian menyimpulkan dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi apa yang beliau alami itu bisa saya temukan, kemudian nanti beliau sendiri atau coach saya sendiri itu mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Baik, terima kasih. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Pak observasinya. Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu observasi. Silakan dilanjutkan. Baik. Selamat sore Bu Bali. Selamat sore Bu Mary. Apa kabarnya nih hari ini? Kabar baik Bu, tapi kalau saya lagi ada masalah nih Bu. Ada masalah ya Bu. Kalau boleh saya tahu nih, apa nih tujuan kita ngobrol-ngobrol hari ini? Kan Ibu ngajakin kita ngobrol nih. Kita ngajakin ngobrol, kemudian kayaknya tadi Ibu bilang ada masalah. Ada masalah apa sih Bu? Tujuannya kita ketemu hari ini apa? Tujuan saya ngajak Bu Mary untuk ngobrol ini, saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang bikin saya resah akhir-akhir ini Bu. Kalau boleh tahu nih Bu, permasalahan apa nih yang sedang membuat Ibu resah seperti yang sampaikan tadi? Gini Bu, akhir-akhir ini saya mengajar di kelas 9 itu kok anak-anaknya itu kurang aktif, itu kurang fokus juga dalam pembelajaran. Saya menjelaskan seperti itu, dia lain-lain, kemudian disuruh berdiskusi, dia bukannya berdiskusi tapi dia bermain sama teman kelompoknya. Terus pada saat saya memberikan tugas, dia juga tidak mau fokus mengerjakan. Kemudian kalau diberikan tugas rumah itu dia tidak mau bertanggung jawab, kadang tidak ngumpul, seperti itu Bu permasalahannya. Jadi saya bingung jadinya. Jadi ada permasalahan tentang pembelajaran ya yang Ibu hadapi di kelas. Jadi di pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ada anak-anak yang terlihat tidak termotivasi atau seperti kurang bersemangat saat pembelajaran. Nah, apa nih harapan nanti habis kita coaching nih, apa harapan Ibu
dari sesi coaching hari ini pengennya dapat apa ya? Saya ingin mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi sih Bu, sebenarnya dengan bertukar pikiran seperti itu ya. Mungkin saya bisa berpikir apa sih nanti yang bisa saya lakukan ke depannya gitu. Oke, jadi harapannya nanti habis coaching biar apa namanya, dari kita tukar pikiran bisa dapat solusi ya Bu ya. Oke Bu, sebenarnya tadi kan Ibu sampaikan kalau masalahnya adalah di kelas Ibu itu ada beberapa anak yang terlihat tidak termotivasi atau tidak semangat, tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sebenarnya kondisi ideal seperti apa sih yang sebenarnya Ibu inginkan? Saya pinginnya anak-anak itu pas saya mengajar, mereka itu aktif. Kalau misalkan saya menjelaskan itu mereka fokus. Kemudian pada saat saya meminta mereka untuk berdiskusi di dalam kelompoknya ya, itu mereka mau saling melengkapi, mau aktif lah seperti itu. Yang merasa kurang mampu, dia mau bertanya dengan temannya yang mampu. Terus yang mampu bisa juga membimbing temannya yang kurang mampu. Terus untuk pengerjaan tugasnya juga saya ingin mereka itu bertanggung jawab dengan apa yang saya berikan seperti itu. Mau mengumpul, terus mengumpulnya juga tepat waktu. Itu yang idealnya saya inginkan Bu. Jadi itu kondisi ideal yang Ibu harapkan. Nah, kalau digambarkan nih dari kondisi ideal yang sudah Ibu sampaikan tadi, anak-anak atau siswa Ibu di masa sekarang, di masa yang sekarang sedang Ibu hadapi ini, mereka sedang berada di kondisi mana nih Bu? Kalau kita ambil rentangan 1 sampai 10 ini, mereka berada di posisi mana nih Bu? Kalau saya amati ya Bu ya, ini dah yang bikin saya galau, karena kalau saya nilai itu mereka ada di rentangan 4 Bu. Mereka itu adem sekali seperti nggak mau berdiskusi, main-main, bahkan ada yang sampai tertidur di kelompoknya seperti itu Bu. Ya, jadi kalau saya nilai itu mereka itu ada di posisi 4 Bu. Berarti Ibu menggambarkan atau apa namanya, mereka itu sekarang berada di posisi 4 itu mereka benar-benar dalam keadaan yang tidak semangat, bahkan ada yang sampai tertidur ya, yang seperti Ibu sampaikan tadi. Nah, sebenarnya dari 4 ini sebenarnya Ibu pengennya meningkat ke berapa nih Bu? Mereka kondisi yang saat ini anak-anak ini meningkat ke berapa nih? Inginnya sih mereka itu biar ada di posisi 8, namun tidak langsung seperti itu ya. Mungkin yang penting adalah peningkatannya dari 6 ke 7 sampai di 8. Kalau di 9, 10 kayaknya nggak mungkin deh Bu ya. Jadi seperti itu, saya ingin mereka itu ada di posisi 8. Oke. Kalau yang Ibu sampaikan tadi ada di kondisi 8, kalau boleh tahu nih Bu, kondisi 8 ini itu seperti apa yang Ibu inginkan? Seperti yang saya katakan tadi, idealnya itu ya biar mereka itu mau belajarnya mau bagus, kemudian aktif, terus proses berdiskusinya juga aktif, mengumpul tugasnya juga aktif dan bertanggung jawab. Oke, berarti 8 itu adalah siswa Ibu ini aktif. Mereka aktif dalam diskusi di kelas, kemudian juga bertanggung jawab dalam pengumpulan tugas. Nah, kemudian sebenarnya yang ingin saya ketahui dari Ibu nih, sebenarnya apa sih sebenarnya hambatan yang membuat selama ini kondisi ideal yang Ibu harapkan itu belum tercapai gitu? Mungkin ini hambatannya dari diri sendiri mungkin ya, karena dalam proses pembelajaran selama ini saya itu lebih ke teacher center seperti itu. Iya. Jadi saya yang menguasai kelas. Nah, akhirnya mungkin anak-anak merasa jenuh ya. Terus kalau mungkin dilihat dari tugasnya, di sini saya memang memberikan tugas itu tanpa melihat minat anak-anak. Saya langsung sesuai, oh kalian buat ini seperti itu Bu. Mungkin itu yang menjadi hambatan ya, sehingga proses pembelajaran di kelas menjadi tidak aktif. Oke, jadi hambatannya selama ini dari ingin mencapai kondisi ideal itu, hambatannya sebenarnya menurut Ibu adalah karena Ibu masih pembelajarannya teacher center, kemudian Ibu juga merasa belum memperhatikan minatnya mereka. Nah, kemudian apa nih Bu kira-kira rencana ke depannya? Apa yang Ibu hadapi sekarang, kira-kira strategi selanjutnya apa nih?
biar ini tuh bisa teratasi gitu loh. Baik, mungkin untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya temukan itu, saya waktu ini kan kita kan belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Bu ya. Jadi saya harus melihat dulu minat anak-anak seperti apa, kemudian saya juga mengajar itu dalam proses pembelajaran itu melibatkan mereka, terus membuat media mungkin yang bisa lebih menarik, yang akhirnya anak-anak merasa senang. Bukan saya yang mendominasi kelas jadinya. Terus tugas-tugasnya juga disesuaikan dengan minat mereka, Bu. Oke, jadi ada rencana kedepannya Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, kemudian juga memperhatikan minatnya mereka. Itu luar biasa deh Bu rencananya. Kemudian selanjutnya nih Bu, kan Ibu sudah punya rencana. Kemudian kira-kira siapa sih yang bisa Ibu libatkan dalam pelaksanaan rencana Ibu? Untuk pelaksanaan yang akan saya lakukan, mungkin saya akan melibatkan rekan se-MGMP ya, namun tidak menutup kemungkinan juga bertanya ke teman-teman yang lain, apa yang mengaku mata pelajaran lain. Namun saya lebih fokus ke teman atau rekan sejawat yang satu MGMP, karena kan nanti kita bisa melihat di kelas Ibu itu seperti apa. Nanti dari hasil observasi yang kita lakukan, kita minta mungkin beliau untuk mensupervisi kita, di mana kurangnya kita dalam melakukan pembelajaran, sehingga kedepannya bisa memperbaiki langkah-langkah dalam proses pembelajaran. Jadi yang saya tangkap dari Ibu bahwa yang akan dilibatkan dalam rencana aksi Ibu itu adalah beberapa guru ya, mungkin dari MGP sekolah juga, kemudian tidak menutup kemungkinan dari guru mata pelajaran lain juga. Lebih banyak sharing ya Bu ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kemudian apa nih komitmen Ibu nih, kan sudah punya rencana, kemudian ada juga yang terlibat tadi. Nah, selanjutnya apa nih komitmennya? Komitmennya sini saya harus menyusun perencanaan pembelajaran ya Bu ya, perencanaan pembelajaran, kemudian bagaimana proses pembelajaran itu saya lakukan. Kan tadi mengatakan pembelajaran berdiferensiasi itu rutin saya nanti terapkan sesuai dengan materi yang akan saya berikan di kelas. Luar biasa, berarti selanjutnya Ibu sudah punya gambaran bahwa akan melakukan membuat perencanaan dulu, kemudian akan rutin melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas. Oke, jadi kapan Ibu akan mulai mengeksekusi nih rencananya, melakukan rencana aksinya Ibu? Baik, untuk penyusunan RPP mungkin saya akan lakukan mulai besok ya Bu ya. Mungkin saya lakukan mulai besok, kemudian setelah menyusun RPP langsung saya terapkan di kelas gitu. Oke, jadi akan segera ya dilakukan. Oke, jadi dari kita ngobrol-ngobrol tadi nih Bu, sebenarnya apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari hasil obrolan kita hari ini? Aduh, saya merasa lebih plong jadinya Bu, saya mendapatkan gambaran ya, apa yang nanti saya harus lakukan agar siswa di kelas itu lebih aktif, lebih bersemangat dalam belajar. Oke, jadi Ibu sudah lebih plong ya, mudah-mudahan benar-benar lebih plong nih. Jadi kapan nih kita ketemu lagi? Saya pengen dengar sebenarnya progres dari rencana aksi Ibu selanjutnya, bagaimana hasilnya di kelas. Saya nggak sabar nih Bu, kapan nih kita bisa ketemu lagi? Secepatnya Bu ya, nanti kan besok saya mulai bikin rencana pembelajaran, kemudian Senin depan kita sudah mulai mencoba ya di kelas. Nah setelah itu saya akan mencari Bu Mary lagi untuk berdiskusi apa hasil yang sudah saya dapatkan di kelas. Oke, sip, tunggu Bu ya. Saya menunggu kabarnya, mudah-mudahan selanjutnya dapat kabar baik dan saya juga dapat banyak inspirasi dari Bu. Terima kasih Bu untuk coaching kita hari ini. Terima kasih Bu ya, waktunya juga. Ya, sampai ketemu di ngobrol-ngobrol santai kita selanjutnya ya Bu. Terima kasih Bu. Baik, sesi coaching sudah dilakukan, kemudian dilaksanakan dengan sangat luar biasa. Setelah coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu ya. Mungkin yang pertama, apa yang sudah dilakukan selama proses coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan adik? Yang tadi sudah saya lakukan itu adalah melakukan sesi coaching dengan menggunakan alur percakapan Tirta. Jadi dengan menggunakan alur percakapan Tirta itu saya
mampu menggali beberapa informasi atau hal-hal penting dari coach saya terkait dengan tujuan kita ketemu, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sendiri, dan juga rencana aksi ke depan dan komitmen dia terhadap atau komitmen beliau terhadap rencana aksi yang direncanakan. Jadi tadi yang saya lakukan sudah menggunakan alat percakapan Tirta, dan dengan alat percakapan Tirta ini saya mudah-mudahan sih coach saya merasa terbantu dengan coaching yang dilakukan hari ini. Jadi permasalahan yang beliau hadapi itu bisa terselesaikan. Baik, setelah saya mengamati bagaimana Ibu tadi melakukan sesi coaching, sebenarnya saya sudah melihat sangat jelas tahapan-tahapan dari alur Tirta, dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawabnya, komitmennya, itu sudah runut dengan sangat baik. Nah kemudian sebelumnya juga Ibu sampaikan bahwa kompetensi yang spesifik yang dikembangkan adalah mendengar aktif. Saya juga di sana sudah sangat jelas melihat bagaimana Ibu benar-benar fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, sehingga Ibu bisa mendapatkan kata kunci, kemudian Ibu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kata kunci dari hasil mendengarkan aktif tadi. Jadi proses coaching itu benar-benar alur Tirta. Kemudian hal terakhir yang ingin saya tanyakan adalah adakah kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching hari ini? Sebenarnya Bu, kalau kompetensi mendengarkan aktif itu menjadi kompetensi yang masih sangat sulit buat saya. Karena mendengarkan aktif itu, sekali lagi saya bilang ke Ibu kalau itu bukan hal yang mudah. Jadi selanjutnya saya akan terus ingin berlatih mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif saya. Karena kalau tidak kita mendengarkan aktif, saya juga nggak mampu akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi tetap saya akan mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif saya, sehingga selanjutnya saya mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oh baik, berarti Ibu akan terus berusaha untuk berlatih, kemudian mengasah kemampuan mendengarkan aktif. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih karena sudah diberikan